Oke, kita mulai teman-teman. Untuk pertama saya melalui proses RAW terlebih dahulu untuk memaksimalkan file RAW kita. Kalau menggunakan RAW atau kalau menggunakan JPEG, teman-teman bisa merubah settingan ya. Kalau di Mac kita bisa rubah di sini Photoshop Preference, kemudian kamera RAW, dan rubah JPEG handlingnya menjadi automatically open all photo JPEG. Atau kalau teman-teman yang menggunakan Windows, bisa merubah di edit, kemudian paling bawah nanti akan ada preference seperti ini, sama menggunakan kamera RAW, kemudian rubah JPEG handlingnya menjadi automatically open all photo JPEG. Nah, karena saya menggunakan Photoshop CC, saya tidak perlu lagi setting ke sana, karena di Photoshop CC ada di filternya disiapkan menu baru, yaitu menu untuk yang memungkinkan kita untuk balik ke kamera RAW filter. Jadi yang pertama kita copy dulu backgroundnya, kemudian klik filter, kamera RAW filter. Oke, kemudian kita sesuaikan settingannya. Jadi kalau shadow ini kita bisa koreksi di black ya. Jadi, banyak yang kita butuhkan. Kemudian highlight kita bisa koreksi di white. Oke, saya tidak terlalu banyak penjelasan di RAW ini ya. Kemudian temperatur saya biasanya akan sedikit turunkan untuk mendapatkan warna yang lebih cold, karena kita akan bermain warm selanjutnya di Photoshop. Biasanya foto akan menjadi agak biru. Kemudian kita koreksi dengan menurunkan saturasi. Bisa lihat sini lebih cold, kemudian klik OK. Before after. Oke, selanjutnya untuk penghalusan kulit, saya menggunakan metode frequency separation yang sudah banyak dijelaskan di beberapa YouTube juga ada. Nanti actionnya akan saya berikan untuk frequency separation ini. Jadi klik frequency separation, kemudian play. Frequency separation, bagusnya frequency separation ini adalah dia memisahkan antara detail dan warna. Jadi kita bisa membuat halus tanpa banyak merubah detail. Yang pertama kita turunkan low frekuensinya, kita copy, kemudian kita klik filter. Saya menggunakan plugin Imagenomic Portraiture. Oke, setting portraiture yang saya buat. Nih, kita klik akurat di sini. Kemudian outputnya current layer, skin tone mask, dan enhancementnya di off-in. Kemudian kita gunakan presetnya smoothing medium, tidak usah dirubah sebelah sini ya. Oke, portrait size nya large 11x16. Oke, kalau sudah di oke, kita lihat sini halus tapi detailnya tetap terjaga. Cuma portraiture akan menghaluskan semuanya, jadi kita perlu memilih. Kita gunakan masking di sini. Kemudian untuk memudahkan kita klik 2 kali, invert, kemudian pilih brushnya. Kalau kotak masking hitam maka brush harus warna putih. Opacity 100%, kemudian kita masking.
lihat di sini detailnya masih tetap terjaga karena yang kita haluskan adalah gradasi warna. Oke, kemudian zoom out. Kalau terlalu halus kita bisa mainkan opacity-nya. Oke. Proses yang kedua, ini lupa di sini juga kaki, kulit lah pokoknya. Kemudian yang kedua kita membuat mata yang lebih tajam. Zoom in dulu dengan Ctrl plus atau Command plus, shortcut di keyboardnya. Untuk pupil matanya kita menggunakan layer adjustment selective color yang di blending dengan linear dots. Ya, kita hanya gunakan pupilnya. Jadi kita klik dulu maskingnya, kemudian invert, klik brush, opacity-nya 20% saja. Kemudian sesuaikan ukuran brushnya. Oke, sekali atau 2 kali sesuai kebutuhan. Before after. Untuk putihnya kita menggunakan layer adjustment lagi, kemudian klik level, kemudian blending screen. Bagi 2 kali, invert, kemudian masking bagian yang kita inginkan lebih. Kenapa saya menggunakan selective color? Jadi untuk pupilnya, pertama kegunaan adalah untuk menerangkan. Yang kedua, kalau kita mau merubah warna soft lens ya, kita tinggal klik 2 kali, kemudian pindah ke netral. Kemudian kita playing around dengan slide-nya untuk mendapatkan warna yang kita inginkan. Itu kira-kira. Zoom out lagi untuk melihat efeknya terhadap keseluruhan. Kita lihat sini matanya terlalu putih, jadi kita turunkan opacity di level secukupnya aja. Setelah itu kita pencet shift, tahan, klik dua-duanya, tarik, kita grouping, kemudian klik 2 kali, kita namakan misalnya mata. Oke, proses selanjutnya setelah penajaman mata kita lihat sini. Yang pertama file asli, kemudian raw, kemudian penghalusan di kulit, kemudian penajaman mata, baru kemudian kita ke tonalnya. Tonal yang saya gunakan pertama untuk kesan soft yang tadi, untuk kesan soft dari fotonya, saya menggunakan layer adjustment, kemudian curve, kemudian kita klik di sini untuk lock shadow-nya.